نتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب الأضحية هي سنة مؤكدة ينتج لمن أراد أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في 10 ذي الحجة حتى يضحي، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق وهي 3 بعد العيد، ولا تجوز إلا بإبل أو بقرة أو غنم. Seketika dengan kita memperhatikan dengan firman Allah yang berbunyi, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ternyata memang betul-betul kita perhatikan bersama dengan rangkaian daripada ayat yang berkenaan, memang terdapat beberapa khususiat, memang terdapat beberapa keistimewaan dan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW daripada umat-umat yang terdahulu. Tidakkah dengan kita saat ketika kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Umat-umat yang terdahulu mereka tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah 5 waktu kecuali di tempat-tempat khusus yang disebut dengan biya, yang disebut dengan kanais, sawami'. Sementara dengan kita, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, di segenap permukaan bumi patut dan wajar dan dibolehkan kita untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Ini dengan khususiat yang pertama. Kemaksiatan yang kita lakukan, kalau dengan suasana dan keadaan yang berlaku di zaman kita sekarang, seandainya berlaku di zaman Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Nuh, dengan umat-umat yang terdahulu, Nabiullah Isa alaihissalam, tentunya dengan kemaksiatan, kebosokan yang kita lakukan di malam hari akan terukir dan juga akan tertulis di pintu gerbang rumah kita masing-masing. Fulan ibn Fulan malam tadi melakukan perbuatan zina. Fulan ibn Fulan malam tadi telah melakukan perbuatan porno. Fulan ibn Fulan telah mencuri, telah menerima riswah, atau dengan hal-hal yang seumpamanya. Sementara dengan umat Nabi Muhammad SAW, Allah menyembunyikan dengan keaiban dan kebosokan yang seperti itu. Juga diantara daripada usia umat Nabi Muhammad, kita tidak sebagaimana dengan umat-umat yang terdahulu, yang kalau pada waktu kita ingin menebus, membersihkan diri kita daripada segala kotoran, daripada segala dosa, cukup dengan kita dengan munajat, cukup dengan istighfar, cukup dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apakah pernah kita temukan ayat waqtulu ba'dukum li ba'din sebagaimana dengan Bani Israel, untuk mereka membersihkan diri daripada dosa kesalahan, mereka dituntut untuk saling bunuh-membunuh. Baca lembaran atau baca rangkaian daripada ayat di dalam surah Baqarah yang memerintahkan untuk mereka membunuh antara satu sama lain sebagai tebusan mereka daripada dosa kesalahan. Begitu juga halnya bukan dengan kitanya yang disembelih. Tidakkah dengan kita tahu saat ketika dengan Sayyiduna Rasulullah SAW menceritakan kepada kita dengan satu hakikat, ana ibnu Dzabihain, aku adalah anak daripada 2 orang anak yang disembelih. Yang pertama dengan Nabiullah Ismail, dan yang kedua dengan Sayyiduna atau dengan orang tua daripada Sayyiduna Rasulullah, Abdullah, yang disembelih pada waktu itu oleh tuan beliau yang bernama Abdul Muttalib. Begitu juga dengan Nabiullah Ismail yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, yang pada waktu itu digantikan dengan kibash atau digantikan dengan kambing. Nah, dengan kita tidak diuji dengan bentuk pengorbanan yang seperti itu, yang secara langsung dengan kita ingin berkorban, ingin dengan kita ingin mendapatkan satu keundaan, ingin mendapatkan keundaan nanti pada hari kiamat, yang kalau dengan kita ingin membersihkan diri kita daripada segala dosa kesalahan, seperti pada waktu kita membebaskan hamba sahaya daripada perbudakan, berarti membebaskan diri daripada siksa api neraka. Seperti itu juga halnya dan pahalanya saat ketika dengan kita menyembelih seekor korban. Jadi menyembelih seekor korban, Nabi kita bersabda,
terampuni dosa kesalahanmu sebelum dengan darah korban tersebut itu mengalir ke atas permukaan bumi. Ini satu hakikat yang disebutkan di dalam beberapa buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah untuk kita jadi bersih harus kita menyembelih diri kita, harus kita mengorbankan anak kita, harus dengan kita mengorbankan yang lain? Tidak perlu. Kuntum khaira ummatin. Kalau memang dengan kalian sebagai khaira ummah, cukup dengan kita dengan mengorbankan seekor kambing untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi yang telah kita sebutkan tadi, untuk kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sunnatun muakkadatun, dan disunatkan bagi seseorang yang akan berkorban untuk tidak mencukur rambutnya, untuk tidak memotong kukunya pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, kecuali setelah dia berkorban. Coba kita analisa. Betulkah kira-kira dengan apa yang kita sebutkan tadi? Rasanya tidak meleset, rasanya tidak lari. Kalau kita katakan berkorban itu pada hakikatnya untuk membersihkan diri, melayakkan diri kita daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku untuk menjadi penghuni surga Allah, untuk menjadi kekasih Allah. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya, itu satu rekaman yang direkamkan di dalam ayat. Dalam waktu yang sama, yaumana yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim bukan hanya sekedar dengan hati yang akan bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau hanya disyaratkan dengan hati yang bersih, pada waktu kita akan bertemu dengan Allah. Al-mal wal banun yaumana yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha lahu sairul jasad ala wa hiya qalbu. Tidakkah dengan ayat dan juga dengan hadis itu ada keterikatannya? Tidak cukup kalau hanya sekedar dengan qalbun salim untuk kita bertemu dengan Allah. Tidakkah dengan kita mengetahui kadang-kadang dengan seseorang itu tersekat dengan tangannya disebabkan kena dosa? Tidakkah dengan seseorang itu boleh tersekat dengan matanya kena dosa, tersekat dengan telinganya, terhalang dengan kakinya? Nabi kita memberikan satu gambaran yang positif dalam beberapa buah hadis. Ada di antara daripada umatku yang menyeberang siratal mustaqim secepat kilat. Ada di antara daripada umatku yang menyeberang kecepatan kuda. Begitulah dengan selanjutnya, yang dengan salah seorang daripada mereka bergantung dengan tangan, tergelimpang, terjungkir dengan anggota tubuhnya, bergantung kembali dengan kaki, bergantung dengan yang kanan, bergantung dengan yang kiri, yang sehingga pada itu diselamatkan oleh salawat dan salamnya kepadaku, diselamatkan oleh sedekahnya, diselamatkan oleh sembahyangnya, dengan beraneka ragam bentuk amal ibadah yang Nabi kita sebut, yang sanggup untuk menyelamatkan seseorang pada waktu menyeberang siratal mustaqim. Tidakkah Nabi kita mengatakan, "Lau hasabani Allahu ana wa Isa bin Maryam ala hadza," kalau dengan aku dan Isa alaihi wassalam dihisab Allah dengan 2 telunjuk jari, dengan segala perkara yang dilakukannya, niscayalah kami akan menjadi binasa. Kadang-kadang peranan daripada tangan, kadang-kadang peranan daripada mata, kadang-kadang peranan daripada kaki, kadang-kadang dosa daripada mulut, kadang-kadang dosa daripada hidung. Jangan dikira satu persatu tidak akan dipertanggungjawabkan Allah nanti pada hari kiamat. Tidakkah dengan kita tahu saat ketika dengan baginda menyarankan kepada para sahabat untuk mereka bertasbih menggunakan ananilihim, Nabi kita mengatakan, "Hunna mustantiqatun yaumal qiyamah." Hunna, jari-jari tangan kamu itu akan bercakap-cakap dan akan berzikir atau akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Maknanya telunjuk tangan akan dihisab, gerak kita akan dihisab, hati kita akan dihisab, segala-galanya akan diperhitungkan. Nah, dengan demikian suatu isyarat daripada ayat dan satu isyarat daripada hadis, isyarat juga daripada perkataan fuqaha. 10 hari yang pertama Anda jangan sampai cukur rambut, Anda jangan sampai potong kuku, Anda jangan sampai buang bulu ketiak, Anda jangan sampai tanggalkan bulu di sekitar kemaluan. Apa maksudnya? 10 hari yang pertama kita tidak mengganggu satu persatu daripada bulu-buluan dan juga dengan kuku yang ada pada anggota tubuh kita. Apakah ingin dibiarkan kita kotor? Tidak.
tapi tujuannya supaya pada waktu kamu menyembelih korbanmu itu kamu tertebus dengan seluruh anggota tubuhmu daripada murka Allah, daripada siksaan api neraka. Sebab dengan satu persatu itu adalah akan dipertanggungjawabkan dengan kesalahannya. Qala wa yadkhulu waktu, mengenai waktunya. Masuk waktu kita berkorban dengan terbit matahari wa madha. Di sini disebutkan wa madha, dan berlangsung waktu untuk melaksanakan sembahyang Id dan dua khutbahnya. Ini mazhab Syafi'i. Panjang lebar pembahasannya di dalam hadis. Buka kitab Nailul Awtar, buka kitab Subulus Salam, buka kitab Fiqhus Sunnah, Qil wa Qal disebutkan, buka kitab Majmu', buka kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, Qil wa Qal yang disebutkan di sana. Ada pendapat mengatakan tidak sah berkorban kecuali bagi seseorang yang sudah selesai melaksanakan sembahyang hari raya dan juga mendengar dengan khutbah yang disampaikan. Mazhab Syafi'i tidak mesti dengan kita yang berkorban kita harus ikut melaksanakan sembahyang hari raya. Waktu kita berkorban untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama dengan terbit matahari, kemudian berlangsung waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat hari raya tambah dengan 2 khutbah. Katakan saja sembahyang dengan khutbah memakan waktu 45 menit. 15 menit berakhir waktu karahah, tambah 45 menit waktu sembahyang dengan khutbah. Katakan saja setelah terbit matahari 1 jam, korban sudah boleh kita sembelih. Mazhab Syafi'i madha saja, tidak disyaratkan harus kita sembahyang. Dengan arti yang tak sembahyang pun boleh menyembelih korban pada waktu yang dijadwalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, dan berakhir waktu kita berkorban itu dengan berakhirnya hari tasyrik yang 3. Dan tidak dibolehkan kita berkorban, ini catatan dan juga selalu ditanyakan. Bolehkah kita berkorban dengan ayam? Bolehkah kita berkorban dengan bidik atau dengan itik? Bolehkah kita berkorban dengan rusa? Bolehkah kita berkorban dengan dhab? Bolehkah kita berkorban dengan semua jenis binatang yang boleh dimakan? Jawabannya, la tajuzu illa bi ibilin aw baqarin aw ghanamin. Wa qallu sinni fil ibili, 5 tahun masuk pada tahun yang ke-6. Al-baqar wal ma'is 2 tahun dan masuk pada tahun yang ke-3. Wa fil dhahni, dan dengan kambing. Dha'an ini disebut dengan dhahni. Tahun pertama masuk pada tahun yang kedua. Perhatikan tanduknya, perhatikan giginya. Sebab yang disebut dengan jaza'ah, dengan gigi depannya sudah tidak ada. Wa tujzi'ul badanatu, dan dengan 1 ekor badanah mantap betina, memadai untuk 7 orang. Baqarah lembu untuk 7 orang. Wala tujzi'u syatun illa an wahidin. Wasyatun 1 ekor syat lebih afdal daripada berkongsi 1 ekor badanah. Baik secara logik maupun juga secara hukum. Secara hukum 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1/7 berkongsi dengan 1 ekor lembu. Secara logik memang satu dengan kita yang memiliki rohnya, yang dengan kita yang akan memiliki tunggangannya. Innaha matayakum kabiru, atau dengan sebuah hadis diriwayatkan, bereloklah, berindahkanlah, pilihlah yang besar, pilihlah yang gemuk, pilihlah yang bersih. Saat ketika dengan kita memilih korban, sebab itu akan menjadi matayakum, akan menjadi tunggangan kalian nanti pada hari kiamat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aqaluhal badadatu summal baqaratu summal dha'nu summal ma'is. Wa aqaluhal bayda, yang berwarna putih, cari yang bulunya putih. Tak ada yang putih, kuning. Tak ada yang kuning, tak ada yang kuning. Al-balqa, coklat. Summa sauda, hitam. Wa tustaratu salamatul udhiyati 'anil uyubil lati tanqusul laham. Disyaratkan dengan korban tersebut itu selamat daripada segala aib yang mengurangkan timbangan daging atau yang mencemarkan rasa daging. Fala tujzi'ul arja'u, pincang, tidak memadai dengan yang pincang. Kalau pincang disembelih, nanti hari kiamat dia pincang juga. Macam mana kita boleh menyeberang siratal mustaqim? Takut kalau dengan pincangnya itu tergelincir waktu menyeberang tak jadi sampai. Qala tuluji wa aura, juling, yang matanya akwar, wal maridah, sakit. Wa in qallat hadhil asya'u jaza. Kalau julingnya sikit,
kalau pincangnya sedikit, kalau sakitnya sedikit tidak mengapa. Wala tujzi'ul ajba'u. Al-ajba' yang kering otaknya, kurus jadinya. Wal majnunatu yang gila, ada kan digila, kan ada jununul bakar. Kalau tak salah waktu saya di Malaysia itu dihiburkan mengenai jununul bakar. Apa disebut jununul bakar? Atau dengan lembu gila, atau dengan penyakit gila. Gila lembu atau lembu gila, terserah yang mana satu. Qala wal jarba. Jarba kalau dengan bahasa Kalimantan yang bagurat. Jadi ada dengan kudisnya, atau dengan jaratnya, atau dengan penyakit gatalannya, yang dengan tubuhnya itu dipenuhi dengan penyakit gatal. Wallati qati'a ba'du udhuniha, atau yang terputus sebagian daripada telinganya. Qala wallati qati'a ba'du udhuniha wa ubina wa in qalla, atau yang dipotongkan yang walaupun sedikit. Wa ubina wa in qalla. Au qit'atun min fasidiha wa nahwi, atau dengan sebagian daripada pahanya yang walaupun sedikit. In kanat kathiratan wa tujzi'u masyruqatul udhuni, dan tidak mengapa dengan yang belah telinga. Masyruqah itu kadang-kadang kalau dengan kita di tempat kita untuk menandakan kambing sudah berusia 1 tahun, 1 robekannya dirobek, dibelah, digunting. 2 berarti usianya 2 tahun. 3 berarti usianya 3 tahun. Itu disebut dengan masyruqah. Masih ingatan? Kita waktu kita pergi ke Asyir itu ada 63 syartah. Ingat? Setelah tausitin, syartah. 62 garis syartah. Itu maknanya sampai ke Bu'us, itu sampai ke Husain. Qala wa maksuratan kulil qarni au ba'dih, atau yang patah tanduknya atau yang patah sebahagiannya itu memadai, tidak mengapa sebab tidak ada pengaruhnya kepada daging. Yang tak ada daun telinga tidak sah. Yang sebagian pahanya sudah diambil, sudah dipotong, tidak sah. Wal afdalu ayat tahabi nafsin, kalau berani dan juga kalau boleh. Kalau tak boleh wakilkan. Jadi senang dengan kita. Ima dengan kita melaksanakannya secara langsung, ima dengan kita mewakilkan tugas kita kepada orang lain. Kenapa kita katakan seperti itu? Sebab bukan semua orang sanggup melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kalau dengan kita misalnya 2 waktu akad nikah, insya Allah kita akan sampai kepada akad nikah. Jadi jangan khawatir, insya Allah sebelum majlis kita ini berakhir kita akan kawin. Paling tidak kawin dengan pembicaraan kita, kawin dengan teori kita, kawin dengan khayalan kita, kawin dengan bacaan kita. Masalah serat praktikalnya macam mana, itu tergantung kepada antum masing-masing. Mau dipraktikkan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-ainu tazni, kutiba libni Adam nasibuhu minaz zina. Dengan tiap individu muslim dan muslimah mendapatkan bahagiannya daripada zina. Mata berzina, tangan berzina, mulut berzina, begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan hidung. Satu persatu daripada anggota tubuh kita, kutibat nasibuha minaz zina. Allah tulis bahagiannya masing-masing daripada perbuatan zina. Zinal ainin nazar, zina daripada mata dengan memandang, zina dengan telinga itu adalah dengan mendengar, zina daripada mulut al-qubul, qubul artinya qublah, artinya mencium, zina daripada tangan al-batshu, riwayat yang lain al-lamzu, bersalaman. Ada dengan sebagian daripada syuyukh tarikat dengan alasan mazhab Hanafi yang memperbolehkan dirinya untuk bersalaman dengan perempuan. Teman-teman kita pun juga ikut serta bersalaman dengan perempuan. Syekh tarikah kita atau dengan Sayyiduna Rasulullah. Satu benda yang harus kita rekam dalam ingatan kita masing-masing. Satu perkara yang harus kita ukir di dalam jiwa raga kita masing-masing. Firman Allah yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah saja. Satu-satunya ayat yang bunyinya semacam itu. Laqad kana lakum, sesungguhnya untuk kalian semuanya, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qudwah hasanah hanya fi Rasulillah. Syuyukh yang kalau kebetulan dengan syuyukh multazimin bisyariatil gharra, yang dengan kita dengan penuh penghargaan dan juga dengan penuh penghormatan, ta'zim dan taukir kita kepada mereka. Tapi kalau dengan tasawuf dijadikan sebagai batu loncatan, dijadikan sebagai titik, dijadikan sebagai alat wasilah untuk menjangkau satu perkara yang diharamkan Allah, kita katakan ma anzalallahu biha min sultan,
Kita tidak disuruh untuk berkeduah dengan syuyukh kecuali kalau pada waktu dengan mereka multazimina bi syara'i'illah. Ini dengan keterangan daripada ayat. Apakah ada ayat yang seumpama qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittabi'uni sayyiduna Rasulullah, bukan dengan syuyukh tariqah. Sebab dengan kawan-kawan ada yang menginformasikan kepada saya ada dengan sikap-sikap yang janggal di masyarakat, yang janggal di kalangan ikhwah dan akhwat, yang di sana dan di sini. Saat ketika dengan kita melibatkan diri dengan tarikah tertentu, yang sehingga syekh kita salaman dengan perempuan, kita juga bersalaman. Kita berkumpul campur aduk dengan perempuan, yang dengan alasannya yang penting itu adalah hati, yang penting itu adalah zikir. Sampai-sampai dia beritahukan kepada saya, insya Allah cerita itu betul, benda itu tepat. Insya Allah yang disampaikan itu tidak meleset daripada hakikat. Menonton yang porno, tasbih di tangan, yang penting hati, yang penting zikir, Allah, 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 Allah. Yang kadang-kadang sudah yang ditanggungkan daripada waktunya, yang penting hati. Tidak akan mungkin tangan melakukan kesalahan, mata melakukan zina, telinga melakukan perbuatan haram, mulut mempercakapkan yang kotor, kalau memang dengan seseorang memiliki hati nurani yang bersih. Tidakkah dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kemudian dikaitkan dengan hati, kalau dengan segimpal daging yang ada di dalam jasad seseorang itu salahat, elok, baik, selamat, bersih, salahalahu sairul jasad, akan menjadi elok gerak-gerik dan tindak tanduk gerak-gerik seseorang. Kalau Anda ingin tahu rahasianya, kenapa bosok, kenapa kotor, kenapa angkuh, kenapa janggal, kenapa dengan tangannya, kenapa dengan matanya, memang hatinya bosok. Apa ya dengan Syekh Ma'ruf Karhi, Imam Junaid, Haris Muhasibi, itu juga dengan Abdullah At-Tustari, Ibrahim Ibn Adham, Fudail Ibn Iyad, begitu juga dengan Abu Talib Al-Makki, Al-Imam Al-Ghazali, As-Suhrawardi, sebutkan juga dengan seumpama Ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, itu semuanya rijalut tasawuf. Jangan dengan rijalus sufiyah yang dengan syatahatnya kita tengok kumpul, sembahyangnya tidak beres, ibadahnya tidak betul. Tasawuf bukan hanya mengibarkan bendera ke sana dan kemari, bendera bahasa sini, mengibarkan bendera ke sana dan kemari. Tasawuf bukan dengan syiar, dengan tulisan-tulisan, lambang-lambang yang dipajangkan di kepala dan juga di anggota tubuh. Itu bukan tasawuf. Kita sependapat dengan mereka yang penting hati. Tapi tidakkah itu juga yang menjadi alasan dengan Ustazah Syarifah Aini? Saya berikan gelar Ustazah kepada beliau, yang kata dia yang penting hati. Masalah rambut tak tertutup, masalah dengan tangan buat salah, masalah mata dengan yang porno, masalah telinga dengan yang haram, yang penting hati. Kita katakan tidak. Kalau memang betul-betul dengan hati yang salim, dengan seluruh anggota tubuh seseorang yang merupakan karyawan, kaki tangan, pegawai, anak buah daripada hati, prajurit daripada hati, tentu dengan tindak tanduknya pun juga akan menjadi bersih, sebersih hati yang berada di dalam. Tidak akan mungkin yang dengan di dalam bersih, sementara dengan yang di luar bebas kontrol. Ulama berpendapat al-zahiru inwanul batin. Yang zahir itu adalah melambangkan dengan yang di dalam. Yang di dalamnya elok, yang di luarnya mulia. Yang di dalam bersih, yang di luar akan terkawal. Tapi kalau di dalamnya rusak, anggota tubuhnya menjadi rusak, asyaitani, kesempatan setan untuk menjelma dan menyerap ke dalam hati seseorang. Itulah yang mengatakan yang penting zikir, di tangan kanannya dengan tasbih, sementara dengan matanya menonton dengan yang porno. Kalau diprotes yang penting hati, bersalaman dengan wanita yang penting hati, kumpul-kumpul dengan wanita yang penting hati, tidak sembahyang yang penting hati. Syariat apa itu? Kalau Anda ingin dengan jawaban yang lebih tuntas, itu tidak lebih daripada sejumlah sekian jalur, sejumlah sekian tahdid daripada syaitan, atau juga daripada musuh-musuh Islam yang bermatlamat dan yang bertujuan untuk menjauhkan seseorang daripada agamanya. Atau dengan bahasa yang lebih jelas, itu adalah salah satu daripada cara yang bertujuan untuk memurtadkan seseorang daripada agamanya. Kenapa tidak?
Tidak seketika dengan kita dengan pedoman yang seperti itu, yang sebab daripada hati. Mana syariat? Nanti kita perang untuk apa? Nanti kita melaksanakan hukum hudud untuk apa? Nanti kita menegakkan politik Islam untuk apa? Nanti kita melaksanakan sembahyang 5 waktu berjamaah untuk apa? Dikatakan yang sembahyang berjamaah itu ria. Apakah yang tidak sembahyang itu yang betul? Okelah kita dikatakan ria waktu sembahyang. Apakah ria juga dengan sahabat? Apakah ria juga dengan Rasulullah? Apakah ria juga dengan semuanya? Tolong sebutkan yang mana satu daripada sahabat Nabi yang pernah melaksanakan sembahyang tanpa jamaah. Lalu dengan sembahyang dikatakan dia. Jadi yang tak ria yang bagaimana? Yang duduk di rumah zikir. Kalau memang betul-betul zikirnya ikhlas karena Allah, diterima Allah, tentu dengan zikir itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk dia melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan. Hati-hati dengan ajaran yang sesat. Saya katakan tarikat yang sesat yang seperti itu yang dianuti oleh sebagian daripada sahabat kita. Kita berani berdebat, kita mencabar. Kalau seandainya dengan mereka mengatakan Syekhuna sudah berada di peringkat yang dengan para aulia itu berada di bawah telapak kakinya. Nabikah Anda? Malaikatkah kamu? Kasyafkah Anda? Dari mana Anda mendapatkan ilham? Tolong sebutkan. Tentunya dengan tiap-tiap ahli tarikat menganggap syekhnya lebih sempurna, kita akui. Tapi kalau kita katakan syekh kita lebih hebat daripada yang lain, dengan yang haram pun juga halal, tidak ada. Bagaimana dengan kita memperkatakan yang seperti itu dengan as-sahibu, dengan al-ma'sum, as-sadiqul musaddaq, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, ikutan kita, qudwah kita, al-mathalul a'la, dengan perumpamaan yang tertinggi, manusia yang ideal, manusia yang idealis, manusia yang terpilih, manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dengan kita menyaksikan gerak-gerik hidup Nabi kita? Tidakkah dengan kita tahu bagaimana dengan gerak-gerik beliau, ibadah beliau, untuk apa dengan baginda yang melebihi daripada aqtab, yang lebih daripada ghaus, yang lebih daripada nujaba, yang lebih daripada autad. Sebutkan saja dengan maqam para aulia. Untuk apa Nabi kita sembahyang berjamaah? Untuk apa Nabi kita bersyariat? Untuk apa Nabi kita memperkenalkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi? Nah, al-aini zina, al-aini an-nazaru zina. Mata itu adalah dengan memandang. Tentunya Nabi kita tidak bermaksud dengan an-nazar itu memandang kipas, memandang kamera, memandang yang dibolehkan kita memandangnya. Tentu tidak akan dikatakan zina kalau hanya sekedar dengan kita tengok kita. Yang dimaksudkan dengan zina justru memandang kepada yang porno. Bagaimana dikatakan syekh? Bagaimana dikatakan tu guru? Bagaimana dikatakan maulana? Kalau membebaskan diri atau melepaskan diri daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala yadbaha binafsih. Sunnah kita menyembelih dengan diri pribadi kita sendiri. Fa illam yahsin falyahdur. Kalau tak boleh kita hadir. Saksikan. Akhwat yang berkorban, saksikan. Ikhwah yang berkorban, saksikan. Ikut bersama kita menyaksikannya. Wa yajibu ayyan ya inda zabhi. Kalau kita tidak niatkan sebelumnya, kita niatkan di waktu kita menyembelihnya. Disunatkan untuk daging korban kita memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, mensedekahkan sepertiganya. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in wa in qalla. Dan yang diwajibkan itu kita bersedekah yang walaupun sedikit. Sembelih satu ekor kambing, catatan kita, keluarga banyak, anak ada, istri ada, keluarga besar. Jadi daripada tuan, dari sebelah ibu, dari sebelah ayah. Tuan ada berapa? 4. Tu ada berapa? 2. Tuan ada berapa? 2. Tu ada berapa? 2. Semuanya masih hidup. Tambah lagi dengan sepupu ada berapa? Pak saudara ada berapa? Sebelah bapak, sebelah ibu, jumlahnya kesemuanya tidak terhitung. Masya Allah, tabarakallah. Hitung lebih ratusan. Jadi kalau kita berkorbannya setakat 1 ekor kambing saja tidak cukup. Kita menyembelih 1 ekor lembu yang cukup untuk 7 orang. Kita niatkan. Bolehkah kira-kira kalau dengan 1 ekor lembu yang kita sembelih, yang kita sedekahkan setakat 1 kilo saja, sedangkan yang selebihnya kita masak untuk kepentingan kita bersama, kita katakan silakan saja. Dalilnya buka surat 131,
boleh kita bersedekah dengan sebagian kecil saja daripada yang kita korbankan, dan yang selebihnya kita makan. Qala wa in qala wa jildu yutasaddaqu bi aw yantabi'uhu bi fil bait. Sementara dengan kulit disedekahkan atau dimanfaatkan, yutasaddaqu bihi, tak boleh kita menjual kulit. Jildu yatasaddaqu bihi aw yantabi'u bihi fil bait wa la yajuzu bai'u. Kulit tidak boleh dijual, kepala tidak boleh dibuang. Wala bai'u syai'in minal lahmi wa yajuzu lawal aklu minal udhiyatil mandurati, dan tidak boleh kita memakan daripada korban yang binazar. Selesai. Masya Allah, tabarakallah. Betul-betul dengan kita dengan belayan kasih sayang Allah. Sejak pada hari pertama kita dilahirkan, justru sebelumnya lagi kita sudah mendapatkan belayan kasih sayang Allah. Nabi kita bersabda, supaya kita sewaktu kita dilahirkan, kita tidak merasa kecewa dengan ibu kandung yang melahirkan kita. Yang dengan ibu kandung kita, rupa beliau, tampang beliau, kedudukan beliau, perawakan beliau, kecantikan beliau, mendukung kita untuk kita berbakti pada kedua-duanya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis sebelum kita ditakdirkan untuk lahir ke permukaan bumi, "Unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Pandang dia, tengok dia pada laki-laki ayah kita. Tengok calon istrimu itu, sebab itu lebih memungkinkan kalian akan kekal selama-lamanya. Nah, untuk apa ditengok? Tentunya sesuaikah kira-kira dengan selera, cocokkah kira-kira dengan keinginan, sesuaikah kira-kira dengan kemauan, apakah memenuhi dengan hasrat hati. Jangan sampai salah pilihan. Jangan sampai dengan kita jadi menyesal. Harus dengan kita yang memang betul-betul pilihan kita itu sesuai dengan selera dan sesuai dengan keinginan. Yang pertama, sesuai dengan kehendak hukum. Unzur ilaiha tunkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha taribat fasfar bidati dini taribat yada, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dengan pedoman dan panduan yang seperti itu? Tujuannya supaya anak kita, putra-putri kita nanti merasa bangga saat ketika memiliki kita sebagai orang tua laki-laki, dan merasa sangat bangga saat ketika memiliki seorang ibu yang betul-betul sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Kita akan merasa malu. Yang kadang-kadang perasaan tersebut timbul daripada orang tua kita, yang kadang-kadang berpunca daripada ibu kandung kita. Itu kadang-kadang yang menyebabkan anak tidak mau patuh kepada kedua ibu bapaknya. Yang kalau kebetulan dengan kita memilihkan seorang calon ibu yang bijaksana, anak kita nanti akan menjadi bangga saat ketika dia mempunyai seorang ibu sebagaimana dengan istri kita yang ada. Ini diantara daripada perhatian atau dengan pedoman hukum. Saat ketika dengan kita akan beralih daripada hidup sendirian kepada hidup berkeluarga, yang kita istilahkan dengan baitul muslim, al-usrah al-muslimah. Jadi kira-kira bagaimana? Bukan dengan tontonan hukum yang pada itu setelah dia dilahirkan, tapi pada waktu kita akan memilih jodoh kita, akan memilih calon atau dengan teman hidup kita. Yang pada waktu kita memilihnya, yang pertama kita memandang, kemudian yang kedua kita melamar, kemudian kita merundingkan bagaimana dengan akad nikahnya, bagaimana juga dengan walimahnya, bagaimana juga dengan malam pertamanya yang disebut dengan yaumud dukhlah, lailatul dukhlah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai-sampai Islam ikut campur tangan memberikan panduan kepada kita pada malam pertama di saat kita dengan istri atau di waktu dia dengan suaminya. Apakah dengan kita akan langsung saja ke sana tanpa salam wala kalam, la muqaddimah, la ta'ta wala assalamualaikum, kata orang Mesir, min ghairi ta'ta wala assalamualaikum. Tahu istilah ta'ta? Saya tahu ceritanya itu, min ta'ta sampai kepada assalamualaikum. Maksudnya, saya tahu ceritanya dari awal sampai akhir, daripada dia mengetok pintu tak sampai kepada assalamualaikum dia kembali. Itu istilah yang digunakan di Mesir. Jadi di waktu kita malam yang pertama, Masya Allah, panduannya dengan sembahyang sunat, panduannya dengan doa, panduannya dengan bacaan Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitan bima razaqtana. Selepasnya itu hamil 8 bulan, 9 bulan, 9 hari lahir ke permukaan bumi Allah.
hari pertama, sebelum Anda perdengarkan dengan music, sebelum Anda perdengarkan dengan nasyid kumpulan Raihan, Rabtani, Hejaz, dengan kumpulan-kumpulan yang mana saja, kamu tidak boleh campur tangan. Sebab aku yang memprosesnya di dalam rahim. Hidungnya menurut kehendak kami, mulutnya menurut kehendak kami, telinganya menurut kehendak kami, ukurannya menurut kehendak kami, warna kulitnya menurut kehendak kami. Siapa yang protes? Manusia yang walaupun dengan campur tangan mereka sekarang ini, tapi banyak disebabkan kena dengan campur tangan daripada manusia yang menyebabkan bayi mati dalam kandungan, yang menyebabkan berlakunya kembar siam. Jadi setelah diselidiki itu disebabkan kena dengan campur tangan manusiawi. Saat ketika dengan manusia ikut campur tangan dengan masalah tanasuh, apa yang disebut dengan tanasuh dengan bahasa sini, dengan jini jadi apa namanya, yang dimasukkan ke situ, mau dengan rupa bagaimana, mau dengan mata bagaimana, mau dengan hidung bagaimana. Jadi dengan unsur manusia yang masuk dalam rangka mengaku dengan ciptaan Allah, akhirnya kembar siam sekarang ini lebih banyak dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Ala kulli hal, yang kita maksudkan, seketika dengan campur tangan manusiawi pun yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Panjangkah umurnya, pendekkah umurnya, tinggikah dia, gemukkah dia, hitamkah, putihkah, apakah kira-kira jadi orang yang baik, apakah kira-kira jadi orang yang sebaliknya, apakah kira-kira dengan usia yang panjang, apakah dengan nasib yang mulia. Kesemuanya itu adalah takdir daripada Allah. Oke, kalau macam itu, kamu yang walaupun yang punya anak, kamu adalah ibu bapaknya, sebab kamu yang menghamilkannya, sebab kamu yang melahirkannya. Jangan ikut campur tangan untuk mengatur masa depan anak ini. Ikuti panduan kami. Setelah nanti dia dilahirkan, cuci, mandikan. Setelah dimandikan, yang pertama kali kita talqinkan, azan di telinga kanan, qamah di telinga kiri. Masya Allah, tabarakallah, setelah kita melihat dan memantau ke sana dengan penuh pengamatan dan penghayatan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian setelahnya nanti akan kita tahni, yundabu liman wulida lahu waladun ayyahlika ra'sahu yaumas sabi'. Sudah saya sebutkan, penemuan ini baru pada beberapa tahun yang menyusul, baru-baru ini saja di zaman modern, bahwasanya rambut yang dibawa janin, yang dibawa bayi daripada kandungan ibunya, itu mengandungi berbagai jenis penyakit atau mengandungi jenis penyakit yang dengan kesannya itu boleh memberi kesan kepada IQ-nya, boleh memberi kesan kepada urat sarafnya, udah memberi kesan kepada sarafnya, memberikan kesan kepada pemikirannya, yang kalau pada waktu dengan rambut tersebut tidak dicukur atau tidak digondol, itu akan mempengaruhi dengan perkembangan tubuh dan IQ-nya nanti di masa-masa yang menyusul. Penemuan ini ditemukan baru saja, yang pada waktu para sahabat melaksanakan perintah tersebut, mereka gondol tiap anak yang dilahirkan, baik anak laki-laki maupun juga anak perempuan. Mereka tak tahu dengan penemuan-penemuan yang kita sebutkan tadi, tapi dengan mereka dengan prinsip ayat yang berbunyi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pada hari yang ketujuh, nih jangan lupa nih, yang calon berkeluarga semuanya mengikuti panduan ini. Yang akan beristri, yang akan dapat anak, hari pertama azan dengan qomat. Hari pertama kita tahnik. Secara sunnahnya sebelum dia menyusu, sebelum dia minum. Yang pada hari itu kita telepon seorang guru, orang yang zahid, yang wari, Syekh Atiyah Safar, atau juga dengan Dr. Sa'ad, atau juga dengan siapa saja yang kita yakini, yang kita kagumi keilmuannya, waraknya, zuhudnya, takwanya, kebaikannya. Oke, kalau pada waktu dengan kita memastikan beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, hari pertama anak kita dilahirkan, bawa ke situ. Sebelum kita bagi makan, sebelum kita susui, kalau kita ingin tepat secara sunnah, supaya barakat daripada seseorang yang kita harapkan tadi. Begini ikhwah dan akhwat,
Jadi jangan dengan kita tidak mengamati hukum sebagaimana dengan hakikatnya. Jangan kita memandang sesuatu itu secara sathi, secara akal barangkali. Jadi kita memandangnya secara lebih mendalam. Macam mana? Sekarang kita dengan niat yang pada waktu kita membawa anak kita kepada orang yang arif billah pada hari yang pertama. Yang pertama kita mengikuti sunnah, Allah tengok. Yang kedua kita dengan harapan Allah tahu. Yang ketiga dengan Allah, kalau Allah kabulkan permintaan kita, tidak ada masalah, tidak ada problem. Itu tidak merugikan Allah, tidak mengurangi dengan kekayaan Allah, tidak menyiksa, tidak merugikan, tidak menghancurkan, tidak membinasakan apa-apa. Saat ketika dengan kita dengan hasrat yang baik, mudah-mudahan anak kita menjadi baik. Kemudian juga pada hari yang pertama kita azankan dan kita qomatkan, juga dengan harapan yang sama. Kemudian juga dengan seseorang yang menurut pengamatan kita, dialah yang sesuai untuk mentahnik anak kita. Jangan kita pandang sinis perkara sunat yang semacam itu. Kadang-kadang hanya dengan lintasan hati daripada seseorang, Allah menganugerahkan sesuatu di luar daripada dugaan dan harapan kita. Bayangkan, tak lebih daripada membawa anak di waktu tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pada waktu dia melaksanakan tawaf sekeliling Ka'bah, dia dengan iringan doa. Jumpa tu guru doain bahasa Indonesia. Doain anak ulun atau doain anak saya, insyaallah jadi anak yang saleh. Jumpa kembali dengan orang yang wara, mudah-mudahan dia wara. Jumpa kembali dengan orang yang senantiasa dengan ibadah abid, mudah-mudahan dia ahli ibadah. Akhirnya hanya sepakat dengan permohonan seperti itu dikabulkan Allah. Kita bukan bermuamalah dengan makhluk. Makhluk tidak nilai kita positif waktu kita duduk etikaf di dalam masjid. Kalau kita tak buat kerja, dia tidak gaji. Kalau kita tak buat kerja, dia tidak bagi duit. Tapi kalau dengan Allah, zikir subhanallah, nilainya lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Kalau nilai subhanallah lebih daripada dunia dan isi-isinya, apakah kira-kira Allah berkeberatan kalau boleh dengan redaksi seperti itu, dengan bahasa seperti itu? Apakah Allah berkeberatan untuk mengabulkan hasrat kedua ibu bapa yang pada hari pertama tujuan untuk mengamalkan sunnah, bawa anak untuk ditahnik di tempat orang yang mulia? Kita kalau Allah mentahnik pun, kita tahnik pada hari yang ke-7, kita tahnik pada hari yang ke-13, kita tahnik setelah 3 bulan, kita tahnik setelah makan roti canai, kita tahnik setelah makan. Bukan macam itu. Sudah boleh makan durian, sudah boleh makan full dengan tahniah, sudah jalan kaki kuat, baru ditahnik. Salah. Bukan ditahnik setelah usia 2 tahun, ditahnik pada hari yang pertama daripada kelahirannya. Ini daripada hadis. Ingat, hari pertama tahnik, hari pertama azan dan qomat. Hari ke-7 kita cukur rambutnya, kemudian kita timbang rambutnya itu dengan emas dan perak. Hari pertama azan dan qomat di kanan dan di kiri. Kemudian kalau laki-laki kita sembelihkan 2 ekor kambing akikah. Kalau anak perempuan dengan 1 ekor kambing akikah. Jadi akikah hari yang ke-7, memberi nama hari yang ke-7, mencukur rambut hari yang ke-7. Yang hari pertama apa saja? Hari pertama azan, kemudian qomat, kemudian tahnik. Tahnik, azan, qomat hari pertama. Tahniknya pun sebelum dia makan itu dan ini, sebelum dia menyusu dengan ibu kandungnya. Kita tahnik dengan buah tamar, kita tahnik dengan madu, kita tahnik dengan yang manis. Itu untuk hari yang pertama. Jadi dengan nama bila, nama pada hari yang ke-7 atau dengan hari-hari yang berikutnya 7, 14, 21 dan seterusnya. Hari ke-7 dengan nama, dengan cukur rambut, timbang rambutnya dengan emas. Begitu juga dengan akikah yang kita sembelihkan. Fatudbahu dan dimasak bihulwin dengan masak yang manis, dengan masakan yang manis dengan menggunakan gula. Tafaul beroptimis agar anak kita itu akan menjadi manis dengan kelakuannya, perbuatannya. Wala yuksalul azmu, jangan kita patahkan tulang menulangnya sewaktu kita memasaknya. Waktu kita memakan, tak apa kita patahkan. Yufarriqu wa yufarriqu 'alal fuqara'i, dan kita bagikan makanan tadi itu kepada fakir miskin, dan kita beri nama dengan nama yang baik seperti Muhammad, Abdul Rahman, Abdullah.
pilihlah nama salah seorang daripada Nabi, pilihlah nama yang dimulai dengan Abdul atau dengan Hamdul, ma'ubbida au hamid, ahabbul asma'i ilallahi ma'ubbida au hamid. Itulah yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita itu kita beri nama dengan Muhammad, insya Allah kalau ditakdir Allah kita bertemu kembali, kita akan membaca khususiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan khususiatul ummah al-Muhammadiyah. Di sana disebutkan sebuah riwayat, bahkan beberapa riwayat tentang keistimewaan dan kelebihan kita memberi nama anak dengan Muhammad. Tidak akan terseksa dalam sebuah hadis sahih, tidak akan terseksa kedua ibu bapa. Riwayat yang lain, kedua ibu bapa mendapatkan mahkota dan dipersilahkan masuk surga. Terus dengan kedua-duanya mengatakan, bima nastahiqu hadhil karamah, dengan unsur dan dengan sarana apa saja kami berhak untuk mendapatkan kehormatan yang semacam ini. Allah berfirman, kalian berhak untuk mendapatkan kedudukan tersebut sebab dengan kalian berdua menamakan anak kalian dengan Muhammad, hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selesai.